Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Who are you? Ya, siapa engkau? Siapa Anda? Dan saya sungguh-sungguh berdoa supaya apa yang saya sampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi yang kita tangkap dengan akal pikiran kita, informasi dan pengetahuan. Saya juga berdoa supaya apa yang saya sampaikan bukan cuma sekedar saya berteologi, tetapi saya sungguh-sungguh berdoa supaya apa yang saya sampaikan Tuhan urapi dan ada kuasa Tuhan mengalir tengah-tengah kita yang membuat kita akan semakin hari akan naik level di hadapan Tuhan dalam pengenalan akan Dia. Amin. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Roma 8 ayat 29 dan ayat 30. Ini adalah ayat utama kita. Dari ayat ini kita akan beranjak kepada lebih penjelasan dan kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang lantang dan keyakinan yang penuh. Amin. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita langsung tahu gamblang dan jelas. Ya, tema bulan ini di Gereja Muara Sharon adalah bicara tentang panggilan Allah gitu kepada anak-anaknya. Nah, ayat 29-30 berulang-ulang terus bertubi-tubi dijelaskan bahwa saudara dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jadi kalau judul khotbah saya itu merupakan judul tanda tanya, pertanyaan gitu ya. Who are you? Siapa Anda? Siapa kamu? Saya adalah orang yang sudah ditentukan Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi saya mau sedikit mundur. Ya, kalau saudara biasa nonton film itu kan ada yang namanya flashback, saudara ya. Kilas balik gitu, mundur. Jadi pertama kali ditunjukkan dulu ini gitu, lalu kemudian mundur untuk menjelaskan gimana ceritanya kok Tuhan memanggil kita, menentukan kita, membenarkan kita dan memuliakan kita. Nah, saudara nggak perlu baca Alkitab, saudara nggak perlu buka sekarang maksudnya. Saudara bisa catat aja, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya mulai jelaskan dari Roma 8 ayat yang ke-26. Dan kita semua tahu ayat ini. Ya, semua ayat yang akan saya baca ini kita semua akan tahu. Tapi izinkan saya menjelaskan kepada saudara, saya berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus berbicara kepada saudara masing-masing pribadi, memberikan penjelasan demi penjelasan yang membuka mata rohani kita. Supaya kita tahu ini loh alasannya. Kenapa saudara dan saya hari ini ada di tempat ini. Ini loh alasannya kenapa saudara dan saya Tuhan ciptakan. Kenapa saudara dan saya ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ayat 26 Roma 8 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Berapa banyak saudara yang tahu ayat ini? Bisa angkat tangan saudara? Saya mau tahu. Berapa banyak yang tahu, berapa banyak yang enggak tahu? Oh, banyak yang enggak tahu ya. Atau karena masih pagi. Saudara, beberapa waktu yang lalu waktu saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya menjelaskan. Dan ini merupakan iman kepercayaan saya. Bahwa detik saat di mana kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka detik yang sama Allah Tritunggal itu hadir dalam hidup kita. Amin. Dia hadir dalam keutuhan Allah, dia hadir. Tidak terpisah pribadi Yesus, tidak terpisah pribadi Allah, Bapa, tidak terpisah pribadi Roh Kudus. Tapi dalam keutuhan Allah ketika kita, Alkitab berkata, siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Detik yang sama Allah Tritunggal dalam keutuhannya hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini saya juga mau mengingatkan bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Amin. Hidup kita ini bait Allah. Tempat Allah Tritunggal bertahta dan berdiam, bersemayam dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kalau masih ada sebagian dari saudara yang masih merokok,
Saudara harus ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Kalau sebagian dari saudara ada yang masih suka kalau menjumpai permasalahannya sulit dalam hidup, masih cari alternatif yang lain, saudara harus ingat. Yang suka terlibat di okultisme, saudara harus ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Tempat Allah bertahta. Amin. Nah itu sebabnya karena tubuh kita tempat Allah bertahta, rohnya bertahta di hidup kita. Maka jelas ayat 26 ngomong begini, itulah sebabnya Allah itu rohnya ditaruh dalam diri kita. Kenapa? Karena kita yang manusia berdosa, yang semulanya kita ini berdosa terpisah dari Allah, gak ngerti caranya berdoa yang benar itu bagaimana, gak ngerti. Makanya Allah menitipkan rohnya dalam diri kita. Bertahta di hidup kita. Membantu kita berdoa. Bahasa Alkitab ini saya sangat suka. Menyampaikan, mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan dengan bahasa manusia. Nah saudara, saya waktu menyelesaikan teologi S1 saya, dalam skripsi saya mengangkat tema tentang Roh Kudus. Salah satunya ayat ini yang saya bedah. Dalam kalimat mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak bisa diucapkan dalam bahasa manusia, itu ternyata bukan hanya sekedar keluhan oleh karena kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan, enggak. Semua hal yang kita tidak bisa ungkapkan, bahasakan dengan bahasa manusia, termasuk waktu kita bersyukur oleh karena Tuhan itu luar biasa, kita nggak bisa lagi ngomong dengan bahasa manusia, aduh luar biasanya engkau Tuhan, aduh engkau mulia engkau, paling-paling bahasa manusia kan cuma itu, ya. Padahal Tuhan apakah hanya sebatas itu? Enggak, Tuhan jauh di atas itu saudara. Semua yang kita tidak bisa mampu sebutkan, jelaskan, ucapkan dengan bahasa manusia, firman Tuhan ngomong begini, roh itu membantu kita mengucapkannya, mengatakannya kepada Bapa untuk kita. Sisi yang satunya termasuk semua keluhan-keluhan, semua hal yang mungkin kita merasa dalam perjalanan hidup kita ini pahit, sulit, bergumul yang keras, gak nemu jalan keluar, buntu, kemana-mana gak bisa. Mau ngomong ke siapa juga gak bisa, nah itu. Mau ngomong ke siapa aja gak tahu dan gak bisa. Berdoa juga sudah gak bisa ngomong, nangis terus. Ya saya masih ingat berapa waktu yang lalu saya pernah kesaksian di sini ya, sekitar 10 tahun lebih yang lalu ya kalau nggak salah ya. Saya pernah mengalami sebuah musibah dalam hidup saya, yaitu saya sewa sebuah rumah, sudah saya bayar, terus orangnya pergi, gitu ya, terima uang orangnya pergi. Nah saya bukan sembarangan, saya tahu semua rule-nya saudara. Ya surat kontrak ada, kwitansi semua lengkap gitu. Ternyata yang saya nggak tahu adalah yang ngontrakkan itu anaknya, yang punya rumah itu mamanya nggak ngontrakkan, anaknya yang ngontrakkan. Setelah anaknya terima uang pergi dia, gitu. Nangis saya saudara. Lah uang saya sudah habis, tak bayarkan itu semua gitu ya. Nah kondisi seperti itu saya tahu, karena saya pernah ngalami. Saya nggak bisa ngomong, saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu rohnya yang ada dalam diri saya mengungkapkan, mengucapkan, mengatakan banyak hal yang saya nggak bisa ucapkan dengan bahasa manusia. Dia dalam bahasa Ibrani-nya dia wadul ke Allah Bapa. Roh itu berdoa. Lalu dengan singkat cerita terjadi mujizat, orangnya kembalikan uang saya. Gitu. Nah, betapa berharganya saudara, bukan hanya sekedar kita itu manusia berdosa, lalu Tuhan rela turun dari langit, dari surga ke bumi jadi manusia, lalu rela mati untuk kita. Bukan hanya itu. Detik ketika Tuhan mau berangkat ya, naik pulang kembali ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan ketika rohnya diberikan, ternyata ini maksudnya. Dia taruh dalam diri kita untuk membantu kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Katakan orang kudus. Nah banyak orang salah menerjemahkan ayat ini. Dipikir kalau orang kudus itu, oh kalau zaman itu berarti hanya untuk para rasul. Kalau zaman sekarang, oh hanya untuk para pendeta, para hamba Tuhan. Pokoknya yang orang kudus. Saudara tahu, ketika saudara menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya tubuh kita yang, kita ini tidak layak. Tapi tubuh yang bobrok ini dipakai Allah sebagai tempat kediaman rohnya. Pertanyaan saya, kalau roh Allah yang kudus dan luar biasa tinggal dalam hidup kita,
Anda dan saya disebut orang kudus atau orang najis. Orang kudus. Itu sebabnya ayat ini nggak boleh dipotong, saudara. Ayat 26 jelas, rohnya tinggal dalam diri kita untuk berdoa kepada Bapa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucap. Lalu ayat 27 menjelaskan ulang lagi bahwa roh itu menyelidiki hati nurani. Jadi ada banyak doa-doa kita yang tetap salah. Karena kita nggak ngerti seharusnya berdoa. Ya, suatu kali ada seseorang yang mungkin menjahati hidup kita gitu ya. Lalu kita marah. Lalu kita berdoa, Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Gitu doanya saudara ya. Karena kita marah. Tapi roh itu menyelidiki hati nurani. Enggak sembarangan doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan lalu didengar Allah dan dijawab. Enggak. Yang gitu-gitu disortir saudara. Sama Roh Kudus di dalam diri kita. Dia berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Anda dan saya. Roh itu tidak berdoa hanya untuk sebagian-sebagian orang. Enggak. Karena Yesus mati untuk semua orang. Suatu kali saya terlibat sedikit perdebatan dengan dosen apologetika saya. Karena dia ngomong gini, waktu di kelas dia ngomong gini. Saya duduk paling depan, dia ngajarnya di depan saya persis gitu ya. Ngomong gini, Yesus itu disalib, darahnya tercurah. Tidak untuk prajurit Roma. Gitu. Hanya untuk orang Yahudi. Gitu. Wah, akhirnya saya nyangga saudara ya. Nyangga terjadi penyanggahan. Saya nggak percaya itu. Yesus disalib, darahnya tercurah untuk semua manusia. Pertanyaannya gini. Memang untuk semua manusia. Pertanyaannya begini. Siapa yang mau menerima keselamatan? Nah itu pertanyaannya. Sama seperti saudara semua di ruangan ini. Lalu kita di sini terus berjam-jam. Katakanlah sekarang sudah jam berapa nih? Hampir jam 8 ya. Lalu 10 jam kemudian kita masih di sini. Dan saudara gak beranjak kemana-mana. Semua dari kita haus. Hanya saya yang punya air minum. Lalu saya ngomong gini, air minum ini untuk semua orang di ruangan ini. Ada pengecualian enggak? Enggak ada kan? Pertanyaannya gini, siapa yang mau berdiri datang ke saya ambil? Keselamatan itu untuk semua orang. Tapi enggak semua orang mau menerima Yesus. Mau percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mau percaya bahwa Yesus mati untuk dia. Nah itu prinsipnya. Amin. Kemudian masuk ayat 28, kita tahu sekarang. Nah ini ayat emas kan, enteng bahasanya. Kita tahu sekarang, apa yang kita tahu? Rohnya tinggal dalam diri kita. Rohnya berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan yang tidak terucap. Rohnya menyelidiki hati nurani kita. Dia berdoa untuk orang kudus. Kita tahu sekarang. Nah baru ini sambungannya saudara. Apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bagaimana Allah turut bekerja? Rohnya tinggal dalam diri kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Gimana caranya untuk mendatangkan kebaikan? Karena rohnya menyelidiki hati nurani kita. Yang gak benar, yang gak baik sudah disortir oleh Allah. Itu seperti alarm yang terus berbunyi di hati kita kalau kita mulai melangkah ke hal-hal yang gak benar. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bunyi ini. Gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mulai kelihatan saudara gambarannya ya. Oleh karena dia di hidup kita. Baru masuk ayat 29. Sebab semua orang yang dipanggilnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Saudara dan saya itu sudah ditentukan dari awal. Yang percaya katakan amin. Dia Allah yang luar biasa. Kalau Allah yang merancang, beda dengan manusia yang merancang. Manusia yang merancang banyak kelemahan. Tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu dia membuat sebuah rancangan. Menentukan hidupmu, menentukan hidupku. Itu jauh dari sempurna saudara. Dia menentukan segala sesuatunya. Who are you? Siapa Anda? Orang yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Rohnya ditaruh di hidupmu. Dan rohnya membantu hidupmu. Itulah Anda. Yang percaya katakan amin. Saya mau
sedikit menjelaskan, saya mau lompat untuk menunjukkan bagaimana Allah menentukan, memanggil kita, membenarkan kita, memuliakan kita. Mazmur 139, ini juga ayat yang terkenal. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini karena saya suka kalimatnya. Ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ditulis demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Waktu tulang-tulangku dijadikan. Nah ini saudara, saya waktu mempersiapkan ini, saya pribadi saya merasa dijamah Tuhan. Luar biasa. Ayat 15 ya. Waktu tulang-tulangku dijadikan, koma, perhatikan ini. Dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia, aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan, semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Saudara tahu kalimat dengan cermat dirangkaikan. Ya, dengan cermat dirangkaikan. Itu dalam penulisan bahasa asli. Nah ini sedikit belajar saudara ya. Setelah itu pokoknya saudara ngerti, setelah itu lupakan aja. Nggak penting saudara ya. Dalam penulisan dalam bahasa asli itu pakai kata rakam. Itu pakai ki, rakam. Makanya kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru itu pakai kata direkam. Gitu ya. Deket ya saudara ya, rakam dan rekam ya. Tapi artinya jauh saudara ya. Kalau kita baca rekam dipikir direkod gitu, direkam. Padahal maksudnya agak gitu. Rakam itu artinya ini. Ditempa dengan terampil, ditenun secara rumit. Ini yang saya suka. Orang tahu kalau tenun ya tenun sudah selesai. Tapi Allah untuk menjadikan saudara dan saya, Tuhan memilih jalan menenun dengan cara yang rumit. Tuhan gak mau menenun saudara dengan cara yang sederhana. Banyak orang bisa menenun. Kalau saudara suka yang jenis kain-kain tenun itu, banyak orang bisa tenun. Ya, tapi gak semua tenunan itu punya nilai-nilai yang mahal. Tapi Allah, Alkitab berbicara kepada kita, Allah menenun kita dengan cara yang rumit. Wah saya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dia gak sembarangan asal menciptakan hidup kita. Langit dan bumi dan semua isinya Tuhan ciptakannya dengan berfirman. Tapi manusia dia memilih menciptakannya dengan tangannya sendiri. Dan dia gak pilih cara yang sederhana. Dia menenun kita, merajut kita dengan cara yang rumit. Disusun, dibangun, dibentuk. Nah itu arti kata rakam itu. Keren ya saudara ya. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris pakai kata curiously wrought gitu, atau skillfully wrought gitu. Yang keren itu yang curiously wrought itu. Jadi dikerjakan dengan cara yang aneh gitu dalam terjemahan kasarnya gitu. Tahukah saudara? Siapa saudara? Engkau dan aku adalah ciptaan yang paling berharga, paling mulia di mata Tuhan. Saudara, jangan pernah minder atau bandingkan diri saudara dengan malaikat. Wah malaikat seakan-akan lebih hebat dari manusia. Saudara, malaikat jatuh berdosa jadi setan. Manusia jatuh dalam dosa, Allah turun ke bumi, mati, disalibkan. Supaya manusia diangkat hidupnya dari kubang dosa. Berjalan kepada jalan kehidupan kekal. Ingat saudara, engkau dan aku diciptakan mulia. Jauh lebih mulia dari segala ciptaan kata Alkitab. Termasuk malaikat. Makanya kita semua harus ingat bahwa Allah mendesain hidup kita, menciptakan hidup kita, menyusun, membentuk, menenun, merajut secara rumit. Itu punya tujuan. Itulah sebabnya di dalam Roma tadi dikatakan sudah ditentukan dari semula. Saudara, gak ada orang yang bikin sesuatu sulit sekali, rumit, dibela-belani bikinnya sulit. Lalu setelah jadi gak ada tujuannya, gak ada saudara. Yang ada itu bikinnya asal-asalan, sembarangan, pokoknya jadi, setelah itu taruh, itu ada. Gak ada orang bikin sesuatu yang sulit. Ini bahasa sulit ini kiasan saudara ya, karena gak ada yang sulit bagi Allah.
Kiasan. Seperti Alkitab ngomong matanya menjelajah seluruh bumi, apakah Allah punya mata? Itu kiasan. Imageri, gambaran. Saudara tahu bahwa Allah itu mengerjakan demikian rupa dan demikian seriusnya untuk menjadikan Anda dan saya spesial dan mulia. Karena dia telah tentukan dari semula. Dia telah panggil saudara dan saya. Itu sebabnya manusia tidak pernah muncul di muka bumi ini gitu ya. Hanya tiba-tiba tung gitu ya. Lalu kemudian hanya untuk menghabiskan waktu hidupnya dan kemudian pulang kembali ke surga dan tanpa ada tujuan apa-apa, enggak pernah. Tuhan taruh saudara, Tuhan telah bentuk saudara, tenun saudara, rajut saudara secara rumit karena Tuhan punya tujuan yang khusus. Saya suka kalimat atau kata-kata yang diungkapkan oleh Paul Scanlon. Ini seorang hamba Tuhan saudara. Saya suka ngikuti ya. Karena yang dia ini seorang hamba Tuhan tapi dia juga seorang yang sering bikin seminar-seminar Christian leadership gitu ya. Kalimat-kalimat yang dia lontarkan itu bagi saya pribadi sih membuat saya berpikir gitu ya. Dia ngomong begini saudara. If you are not you, people, family, opportunities, place, role, ministry cannot find and cannot recognize you. Kalau Anda bukanlah Anda yang sekarang ini, maka orang-orang yang ada di sekitar saudara, teman-teman saudara, keluarga, kesempatan, tempat mungkin, atau peran-peran yang ada sekarang, atau bahkan pelayanan, nggak bisa menemukanmu kalau Anda bukan Anda yang sekarang. Coba pikirkan. Keren kalimatnya. Saya terjemahkan begini saudara. Kalau saya bukan manusia yang sempurna. Banyak kekurangan dalam diri saya. Saya ini manusia bobrok saudara. Cuma Tuhan kasih kesempatan gitu aja loh. Saya itu mengucap syukurnya gak terhitung. Kalau saya ini yang jelek-jelek begini. Bukanlah saya yang sekarang ini. Maka orang-orang yang ada di sekitar saya. Bisa jadi bahkan itu keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Gak akan menemukan saya. Gak akan ketemu dengan saya. Kalau bukan saya, versi saya yang sekarang. Tempat, peran saya apa? Kalau contohnya ini saya ya. Saya jadi papa, jadi anak, jadi pelayan Tuhan, jadi macam-macam gitu ya. Peran. Kalau saya bukan saya yang sekarang, semua peran itu nggak akan menemukan saya. Kalau saudara bukan versi saudara yang sekarang, yang mungkin sebagian dari saudara kenal dengan beberapa orang, tidak tahu di tempat yang mana. Mungkin bisa jadi orang itu nggak akan menemukan saudara. Itu sebabnya Allah menciptakan kita punya tujuan, punya maksud. Sebab kita ditentukan dari semula. Suatu kali saya satu mobil dengan seseorang yang bukan anak Tuhan. Lalu terlibat ngomong-ngomong. Terus saya langsung bicara mengarah kepada kekristenan gitu ya. Tapi saya nggak pakai bahasa teologi saudara. Saya pakai bahasa biasa. Ya dia ngomong gini. Pak. Karena dimulai dari dia itu berkeluh kesah. Saya ini pusing saya. Gitu. Loh kenapa? Hidup saya ini susah gitu. Loh kenapa Pak? Ya saya nggak lama yang lalu saya baru menikah lagi gitu. Loh kok menikah lagi? Memangnya istri yang keberapa? Saya ngomong gitu. Ini istri saya yang keempat ini Pak. Saya ya kaget tuh. 4 loh. Nah terus saya tanya gini, loh kenapa kok sampai istrinya 4 Pak? Memangnya kalau istri lebih banyak itu menghindari susahnya Bapak, saya ngomong gitu. Pokoknya terlibat pembicaraan panjang lebar gitu. Lalu dia ngomong gini, sebenarnya Bapak saya itu orang gereja juga Pak. Gitu. Oh iya, nah iya kan Bapak kan bapaknya sudah orang gereja. Nah mestinya Bapak juga orang gereja, saya ngomong gitu. Bapak perlu ke gereja. Jadi saya nggak ngomong terima Yesus, bertobat, belum ngomong itu. Karena ini pembicaraan mula-mula. Jadi sangat ringan, sangat umum gitu ya. Kalimat-kalimat yang saya pakai juga umum. Yang dia ngomong gini, bapak saya itu dulu orang gereja Pak. Tapi sama, bapak saya itu istrinya ya 4. Gitu. Ya apa Pak? Gitu. Nah terus sampean ini anak dari istri yang keberapa? Yang pertama. Jadi ibu saya itu dibikin marah terus Pak, kecewa Pak. Gitu. Istrinya 4, makanya sekarang saya juga istrinya 4 gitu. Saudara perhatikan ya, saya lalu terlibat pembicaraan di sana dan lain sebagainya. Ini jujur ya, saya nggak melihat dia menangis. Tapi saya melihat dia termenung. Karena saya ngomong gini, Pak
Bapak ngomong susah di levelnya Bapak, itu sama aja. Orang yang Bapak lihat yang hebat-hebat, karena saya waktu dalam mobil kan, saya nunjuk, ada gedung-gedung bertingkat itu Pak. Ada orang-orang yang jadi direktur, bahkan yang punya gedung itu dan lain sebagainya, punya kesusahannya juga. Yang mungkin dia bahkan susahnya sampai parah gak bisa ngomong. Saya ngomong gitu. Bapak di posisinya Bapak juga punya kesusahan. Artinya gini, semua manusia bisa susah Pak. Tapi semua manusia pada akhirnya akan mati. Mau susah, mau suka tetap akan mati. Waktu mati, Bapak mau kemana? Saya ngomong gitu. Nah ini kan jurus penginjilan yang paling jos itu kan gitu saudara ya. Langsung ditemukan sama kematian. Singkat cerita ngobrol-ngobrol, pokoknya dia termenung. Dia kayak merasa berpikir ulang. Lalu saya ngomong gini, nanti kalau bingung cari saya ya Pak. Tapi yang pasti hari Minggu semua gereja itu di mana-mana buka Pak. Silakan datang kemana aja, saya ngomong gitu. Saudara, maksud saya cerita itu gini. Kalau saya, if you are not you, kalau saya bukan versi saya yang sekarang ini, mungkin saya nggak akan ketemu dengan Bapak itu. Dan mungkin Bapak itu, saya enggak ngomong saya satu-satunya orang yang cerita tentang Yesus, enggak. Dan mungkin Bapak itu juga enggak akan terlibat pembicaraan dengan saya yang seperti itu. Yang membuat dia bisa termenung dan dia berpikir ulang. Gitu. Paham maksud saya saudara? Saya enggak tahu latar belakang saudara, saya enggak tahu perjalanan hidup saudara, suka duka, lembah kelam, puncak gunung dan lain sebagainya saya enggak tahu. Tapi kalau itu semua yang Anda alami, itu oleh karena engkau adalah engkau yang sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan panggil. Ada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya jangan begini. Kita ini seringkali kan begini. Kita nggak bisa terima diri sendiri. Karena terlalu banyak membandingkan dengan banyak orang. Kenapa saya nggak seperti itu ya? Yang gini hidupnya rasanya lebih enak. Kenapa nggak seperti itu yang gini dan lain sebagainya. Lalu kita berupaya mencoba untuk menutupi semua yang menurut kita kurang menurut kita. Kita coba tutupi dengan banyak hal. Dengan cara kita berpenampilan, dengan cara kita ngomong supaya kelihatan seperti orang elegan gitu loh. Nah gitu ya. Ngomongnya dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Wah sekarang bahasa Inggris sudah biasa saudara. Anak kecil-kecil semua bahasa Inggris. Bila perlu saudara cari yang sedikit nyeleneh. Sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Arab. Nah gitu saudara ya. Kita berupaya dengan berbagai macam cara menutupi mungkin dengan peran posisi kita, jabatan kita. Mungkin kita seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, memang saudara punya jabatan di sana, lalu saudara pakai jubah jabatan saudara untuk membuat gambaran tentang siapa saudara terhadap dunia. Kita berupaya demikian rupa. Bahasanya itu jungkir balik saudara. Kita berusaha tutup, buat sebuah image yang baru yang menurut Anda. Pagi hari ini saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, halo, gak usah bikin image baru. Tuhan sudah bikin image tentang Anda. Tuhan itu sudah ciptakan Anda, sudah tenun Anda dengan cara yang rumit. Sudah dibentuk polanya. Alkitab berkata, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa harus bikin rupa dan gambar sendiri? Ngapain? Makanya kalimat Paul Scanlon ini saya berpikir ulang dan saya, wow, luar biasa ya. If you are not you, semua yang ada dalam hidup kita ini, termasuk keluarga kita, mungkin gak akan menemukan kita kalau kita gak versi kita yang hari ini. Tapi saya sudah mikirkan, mungkin sebagian orang ngomong gini, justru karena saya ini pakai banyak topeng dan macam-macam itu, makanya saya sekarang ada di posisi yang sekarang Pak. Gitu. Tapi kalau saudara terus lakukan itu, dalam kepalsuan demi kepalsuan, saudara tidak sedang berjalan untuk semakin dekat dengan rencana dan rancangan Allah yang semula, yang sudah ditentukan tadi. Tapi saudara berjalannya semakin lama semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh. Pagi hari ini saya berdoa lewat firman ini. Supaya setiap saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saudara kembali ke jalan awal di mana saudara ditentukan oleh Allah. Diciptakan dengan cara yang rumit. Allah menciptakan tidak sembarangan. Saudara. Ada orang yang pagi hari ini hanya merasa mungkin aku karyawan biasa. Bahkan aku gak punya jabatan kerja di situ dan lain sebagainya. Saudara gak soal masalah gitu. Beberapa waktu yang lalu saya posting di Instagram saya di story. Itu postingannya ngomong gini. Orang percaya itu menaruh harapannya di hadapan Tuhan. Dan aku mau, ini yang bagus ya. Aku mau menambah puji-pujian di hadapan Allah. Menambah loh saudara. Terus kemudian saya tulis komen saya di bawah itu ya. Setelah saya tampilkan ayatnya saya komen di bawah.
rumus orang percaya. Berharap plus mengucap syukur. Bersyukur aja gitu. Mau saudara posisi apa, sebagai apa, mau jadi apa. Asal itu bukan jalan yang salah. Kalau saudara hari ini salah satu merupakan pengedar narkoba, ya salah. Saudara mesti bertobat. Jangan gini saudara, oh karena saya adalah saya di tempat ini. Saya sudah ditaruh Tuhan sebagai pengedar narkoba. Jangan gitu, salah. Tuhan gak pernah menentukan saudara sebagai pengedar narkoba. Saudara. Ya. Asal bukan salah, tempat yang salah, saudara bersyukur aja. Firman Tuhan ngomong, aku mau menambah puji-pujian di dalam mulutku. Mengungkapkan, menyampaikan kebesaran, kemuliaan Allah. Wah luar biasa ayat itu. Artinya apa? Bersyukur. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, beriman bahkan ketika berdoa, mengalami pergumulan yang hebat, berdoa, aku beriman pokoknya, aku percaya. Tapi menjalaninya setiap hari bersungut-sungut terus. Ya saudara melawan imanmu sendiri, sungut-sungutnya itu. Nah itu sebabnya apapun posisi saudara, dimanapun saudara ditempatkan, saudara percayalah. Tuhan punya maksud, punya tujuan. Orang-orang di sekitarmu itu akan berhubungan dengan saudara karena saudara ada di sana. Saudara ditempatkan di sana. Bayangkan kalau semua orang pilih sesuka hatinya mau di posisi yang mana. Level status sosial mungkin, status ekonomi mungkin. Dia pilih semua, di atas semua. Nah terus yang golongan bawah ini ketemu dengan siapa? Gitu. Ingat karena Allah memanggil Anda dan saya sebagai garam dan terang dunia. Amin. Saya lanjutkan ya. Kembali ke Roma 8 tadi. Ayat 30 kan ngomong begini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ditentukan itu sudah diatur dari awal. Ya, seperti Mazmur 139 tadi. Kita diciptakan dan ditenun dengan cara yang rumit. Dipanggil itu setelah kita ditentukan, diciptakan dengan cara yang rumit. Kita dipanggil itu supaya Anda dan saya masuk kepada rencana yang telah Tuhan buat dalam kehidupan Anda dan saya. Dibenarkan itu artinya engkau dan aku dilayakkan. Karena kita semua ini terlahir sebagai manusia berdosa. Dibenarkan. Supaya rohnya bisa tinggal dalam diri kita. Nah ini yang bagus, dimuliakan. Itu artinya begini, Anda dan saya akan mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Mengambil bagian di dalam diri Allah, itu terjemahannya. Mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Wahyu itu cerita, nanti kalau akhir zaman, ketika Allah hadir, Yesus Kristus, Juru Selamat kita datang ke muka bumi. Dia akan membasmi antikris, lalu akan ada kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya. Yerusalem baru. Yang dicatat di Alkitab itu begini. Orang-orang benar atau orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pernah baca ayat itu? Kenapa? Ya ini, karena Anda dan saya dimuliakan. Bukan oleh karena engkau mampu, maka engkau memerintah bersama-sama dengan dia. Bukan, karena dibuat bisa. Dengan cara apa? Dimuliakan, mengambil bagian dalam diri Allah. Mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Makanya waktu saya baca ayat ini, saya langsung connect, saya ingat. Mari kita buka di dalam Markus 16. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Dimuliakan, mengambil bagian. Makanya Markus ini ngomong begini, Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Yang tadi sudah ditenun, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia ditentukan, dia dipanggil. Rohnya ditaruh dalam diri kita. Bersama dengan rohnya itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Nah, tanda ini menyertai orang yang ini tadi. Orang yang seperti itu, yang roh Allah tinggal dalam dirinya. Ini saya mau cerita tentang dimuliakan, mengambil bagian dalam diri Allah, mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Saking Tuhan itu sayangnya sama kita. Saking Tuhan itu memandang Anda dan saya betapa mulianya dan hebatnya. Bukan hanya cara ketika Tuhan menenun, membuat, menciptakan kita. Bukan. Setelah kita jadi, engkau dan aku dikasih kesempatan untuk ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Ini yang penting. Setelah 17-18 ini menjelaskan itu gambaran, sekilas gambaran bagaimana Anda dan saya ambil bagian dalam kerajaan Allah. Ada kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Amin. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Nah ini saudara, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan menenun diri kita, menciptakan kita dengan caranya yang luar biasa. Lalu setelah kita diciptakan, manusia kan akhirnya jatuh dalam dosa. Setelah rusak ciptaan Allah ini, dia turun ke muka bumi. Tujuannya untuk memperbaiki rusaknya ini. Menebus hidupmu dan menebus hidupku. Diangkat kembali oleh Tuhan. Lihat ya, keseriusannya Tuhan. Sudah diangkat. Engkau dan aku menjadi orang percaya. Rohnya ditaruh dalam diri kita. Membantu kita untuk berdoa. Membantu kita dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Dia bekerja lewat hidup kita. Karena dia bekerja lewat hidup kita, ada tanda-tanda yang menyertai kita. Nah ini yang saya mau ngomong. Ini yang penting. If you are not you, kalau Anda bukanlah Anda yang sekarang di tempat saudara, semua hal yang lain tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu tidak akan menemui kita kan. Betul ya? Itu sebenarnya pagi hari ini saya mau berkata begini. Tetaplah di tempat Anda. Gak usah sibuk bikin gambaran-gambaran tentang siapa Anda. Cari tahu tentang gambaran Allah terhadap diri kita itu apa. Itu yang paling penting. Jangan mencoba cari gambaran yang lain untuk diri kita. Tetap saja di tempat sana. Kenapa? Karena ini. Tanda-tanda ini menyertai Anda yang percaya itu. Apa sih artinya? Mengusir setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Memegang ular dan minum racun maut. Mereka enggak mendapat celaka. Meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang itu disembuhkan. Maksudnya apa sih? Begini loh. Jadi garam dan terang. Tetap di tempat saudara. Jangan pergi, jangan lihat yang lain. Jangan bandingkan dengan banyak hal. Tetap aja di situ. Kalau saudara adalah seorang pengusaha. Saudara punya bisnis itu adalah milik saudara. Saudara punya karyawan-karyawan. Tetap jadi orang itu. Nggak usah lihat yang lebih tinggi lagi lalu kepingin. Lalu merasa yang sekarang yang ada di tangan saudara merasa nggak berharga. Tetap di tempat saudara. Lihat semua orang-orang itu. Engkau adalah orang percaya yang disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa, yang heran ini. Itu sebabnya kalau engkau punya pegawai, suatu kali terlihat mukanya lesu, muram, datangi saudara tanya kenapa. Boleh saya doakan dan lain sebagainya. Suatu kali waktu saya, bukan suatu kali ya, berapa tahun yang lalu. Waktu saya SMA, saya ini saya sekolah SMA di sekolahan Katolik saudara ya. Saya pernah ceritakan sekilas kalau saya bikin persekutuan doa Kristen di sekolah itu. Lalu ada seorang belum Kristen. Saya datangi dia karena saya bikin persekutuan maka saya ngomong ke banyak orang gitu supaya datang di persekutuan itu. Termasuk kalau dia yang belum Kristen istilahnya bahasa gamblangnya itu saya mau buat dia menjadi orang percaya gitu. Saya datangi seseorang. Kemudian saya bersahabat dengan dia. Saya waktu di SMA teman saya banyak saudara ya. Saya termasuk orang yang mudah berteman dengan banyak orang. Saya punya teman itu sampai lintas kelas gitu. Jadi sama-sama kelas 1, kelas 1-nya itu ada 5 kelas gitu ya. Saya bisa kenal dengan banyak orang di 5 kelas itu. Saya berteman dengan orang ini, berkawan baik, bersahabat. Ternyata saya tahu latar belakangnya dia seorang yang kehidupan latar belakangnya hancur gitu. Dia punya gambar diri yang gak baik, rusak. Dia merasa orang tuanya gak pedulikan dia merasa dia ini sendirian, dia merasa dia tidak dipedulikan dan lain sebagainya. Dia sekolah pun itu oleh karena usahanya dia. Oleh karena dia dari SMP dia berjuang mencapai prestasi yang baik tujuannya supaya dia bisa sekolah di sekolah SMA yang ini. Yang saya masuk ini sekolahnya cukup baik saudara ya. Nah ketika dia masuk di sana orang tuanya gak support dia. Jadi dia setiap pulang sekolah dia harus berusaha, dia jual koran atau dia bikin es es lilin, es lilin, apa ya benar ya es lilin ya, yang diikat itu es ganevo itu saudara, dia jualan, dia titipkan di beberapa warung-warung.
Tujuan untuk apa? Supaya dia punya uang saku. Untuk kalau sekolah misalkan nanti kalau ke kantin mau beli makan, beli apa gitu. Makanya dulu saya sering traktir dia gitu, makan bakso gitu, makan apa gitu ya. Kalau dia sekolah, rumahnya tuh jauh saudara. Dari daerah mana? Kapasan situ ke Surabaya Tengah saudara. Naik sepeda pancal. Dan sepedanya itu jelek saudara. Saya ngomong sama dia, mulai ngomong. Waktu itu dia bukan orang Kristen. Ya agamanya agama keturunan dari orang tuanya. Sampai satu titik dia bertobat, terima Tuhan. Lalu saya ajak ke gereja. Waktu itu saya belum di gereja Marseron saudara ya. Saya ada ke gereja. Dia bertobat, dia berkobar-kobar, dia melayani Tuhan saudara. Bayangkan saudara. Saya hanya cuman jalin pertemanan, saya cuman ngomong gitu. Saudara tahu, kalau saya bukan saya di tempat itu, saya lagi sibuk cari jadi diri saya sendiri. Saya lagi sibuk cari gambaran diri saya sendiri mau jadi apa gitu ya. Mau jadi model artis atau apa gitu. Mungkin orang ini, ya saya nggak ngomong hanya saya. Satu-satunya yang bisa memperkenalkan nama Yesus. Saya nggak ngomong gitu. Tapi bisa jadi orang ini nggak akan dengar nama Yesus. Dia nggak akan bertobat, nggak akan terima Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Hari ini dia nggak ada lagi di Surabaya. Dia di luar kota. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan saudara. Sebagai seorang yang bisa dikatakan sebatang kara. Orang tuanya sudah meninggal semua. Ya, sebelum dia ke Jakarta, orang tuanya meninggal semua. Dia punya saudara cukup banyak kalau nggak salah 8 kalau saudara. 8 bersaudara saudara. Ya, orang tuanya nggak peduli sama 8 anaknya, nggak ngurusi gitu. Apalagi anaknya 8 biayanya besar gitu saudara ya. Nggak ngurusi gitu. Ya, tapi dia jadi orang yang berhasil di Jakarta. Dia jadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya mau ngomong sama saudara begini. Jangan sibuk dengan gambar diri kita yang harusnya kita bentuk seperti apa. Tetap di posisi kita. Belajar untuk peka terhadap sekeliling kita. Bicara kepada mereka. Ngomong sama dunia. Enggak sulit kok saudara. Enggak seperti yang kita takutkan, kita bayangkan. Waduh aku harus menginjil ngomong apa ya. Aku harus ngerti teologi apa. Enggak usah. Cerita aja keseharian, normal. Kalau saudara seorang karyawan misalnya katakan profesional. Bekerja di sebuah perusahaan, saudara pasti punya teman. Teman kantor dan sebagainya. Saudara pasti berhubungan dengan dia kan. Berkawan karib gitu. Kan tahu kalau dia punya masalah dan sebagainya. Ngomong aja, saya mau berdoa boleh enggak? Gitu. Awalnya teman ini saya sering gitu. Dia lagi murung gitu ya. Tak doakan mau enggak? Mau doa gitu. Terus kapan gitu main apa namanya anak SMA saudara ya. Apa segala macam kelihatan kadang datang sekolah pagi dia pagi sudah datang gitu di kelas. Nah dia merasa di rumah nggak ada siapa-siapa. Ada orang tapi nggak ada yang mempedulikan dia. Dia pagi udah di kelas. Saya datang gitu dia murung. Tak tanyai kenapa. Ngomong dia ini. Tak doain mau. Doa gitu. Amin saudara.